Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Mentari. Saya semester 4 B PIAUD. Di sini saya akan presentasi pada mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak dengan tema faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Teman-teman yang saya hormati, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan itu ada dua ya. Yang pertama hereditas, yang kedua lingkungan. Saya di sini akan membahas hereditas terlebih dahulu. Apa sih hereditas itu? Hereditas adalah penurunan sifat dari orang tua, baik berupa fisik ataupun psikis. Nah, hereditas ini bersifat bawaan dan memiliki potensi untuk berkembang. Tergantung kualitas hereditas itu sendiri dan kualitas lingkungan yang mempengaruhi perkembangan hereditas itu ya. Nah, hereditas ini berlangsung atau terjadi ketika masa konsepsi. Apa sih masa konsepsi itu? Yaitu masa di mana terjadinya pembuahan ovum oleh sperma sampai terbentuknya sebuah janin. Udah janin terbentuk menjadi seorang bayi. Nah, bagaimana sih proses terjadinya pembuahan ovum oleh sperma? Kita saksikan video berikut. Halo Bun. Awal kehidupan manusia di dunia ini tentu bermula dari rahim seorang bunda. Fase ini sering kita kenal sebagai masa kehamilan. Proses kehamilan sendiri merupakan kejadian yang begitu menakjubkan. Bahkan sampai takjubnya, banyak di antara bunda yang terharu apabila mengingat momen kehamilan tersebut. Namun, tahukah bunda sebenarnya bagaimana ya proses kehamilan itu terjadi? Nah, pada edisi kali ini akan disampaikan proses terjadinya kehamilan lengkap dari fase pembuahan sampai janin terbentuk. 1. Sebelum pembuahan. Sebelum mencapai pembuahan, dua unsur penting yang harus ada adalah sel telur dan sperma. Sel telur diproduksi oleh indung telur seorang wanita. Setiap bulan biasanya wanita akan melepaskan satu sel telur yang sudah matang dari salah satu ovarium. Proses ini disebut ovulasi. Sel telur ini rata-rata dapat bertahan hidup sampai 24 jam semenjak dilepaskan. Sehingga pada waktu ini, sel sperma harus membuahi sel telur agar terjadi kehamilan. Jika tidak ada sperma yang membuahi sel telur, maka sel telur akan hancur dan terjadilah menstruasi. Ketika cairan sperma dikeluarkan atau pria mengalami ejakulasi, sperma yang mampu dilepaskan mencapai 40 juta. Ya, tubuh pria secara teratur memproduksi sperma sepanjang hidup mereka, sehingga ia dapat melepaskan sperma sebanyak itu. Namun, walaupun pria mampu melepaskan sebanyak 40 juta sperma setiap ejakulasi, hanya satu sperma yang mampu mencapai sel telur. Dua, terjadinya pembuahan. Saat berhubungan, pria akan mencapai orgasme dan menghasilkan ejakulasi. Ejakulasi yang dihasilkan ini akan mendorong sperma ke dalam vagina menuju leher rahim. Setelah sperma masuk ke dalam tubuh wanita, perjalanan sperma mencari sel telur untuk dibuahi baru akan dimulai. Ini merupakan perjalanan panjang bagi sperma dan tidak mudah untuk dilewati. Terdapat berbagai tantangan untuk mencapai keberhasilan membuahi sel telur. Tantangan pertama yaitu lingkungan asam pada vagina yang membuat sperma tidak mampu hidup lama di vagina dan akhirnya mati. Tantangan kedua yaitu lendir serviks. Hanya sperma yang memiliki kemampuan berenang paling kuat yang dapat menembus lendir serviks ini. Setelah berhasil melewati jaring-jaring dari lendir serviks, sperma kemudian harus berenang sekitar 18 cm dari serviks menuju ke rahim, kemudian ke tuba falopi untuk mencapai sel telur. Perjalanan sperma belum selesai, walaupun sudah bertemu dengan sel telur. Satu telur mungkin bisa didekati oleh ratusan sperma, namun hanya sperma terkuat yang dapat menembus dinding luar sel telur. Ketika ada satu sperma yang mampu memasuki sel telur sampai inti sel telur, maka sel telur membentuk pertahanan diri sehingga mencegah sperma lainnya
memasukinya. Dan akhirnya terjadilah pembuahan atau konsepsi. 3. Setelah pembuahan. Setelah sperma masuk ke dalam sel telur, kemudian sel telur membentuk pertahanan diri, materi genetik antara sperma dan sel telur kemudian melakukan penggabungan. Nah, jenis kelamin bayi bunda ditentukan dari sini. Jika sperma yang berhasil membuahi sel telur membawa kromosom Y, maka bayi bunda akan berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan jika sperma membawa kromosom X, maka bayi bunda akan berjenis kelamin perempuan. Sel-sel baru dengan jumlah sekitar 100 sel akan membentuk gundelan yang disebut dengan blastokista. Blastokista ini kemudian akan berjalan menuju rahim. Dapat memakan waktu sampai 3 hari atau lebih. Setelah itu, blastokista akan menempel pada dinding rahim yang kemudian akan berkembang menjadi embrio dan plasenta. Ini membutuhkan waktu sampai beberapa minggu sampai bunda menyadari bahwa bunda sedang hamil dan tes kehamilan menunjukkan hal yang sama. Selanjutnya, janin akan berkembang dan terus berkembang. Buat bunda yang penasaran bagaimana proses lengkap perkembangan janin, bisa simak video dunia bunda sebelumnya ya bun. Nah itu dia bun, proses bagaimana kehamilan bisa terjadi. Semoga informasi ini bermanfaat ya bun, sekian. Begitulah video mengenai proses terjadinya bayi ya atau janin. Gimana teman-teman dapat difahami? Insya Allah ya sudah jelas. Nah selanjutnya yaitu di sini saya akan membahas tentang prinsip penurunan sifat pada hereditas. Prinsip penurunan sifat pada hereditas itu ada 4 ya. Yang pertama reproduksi. Artinya hereditas ini terjadi melalui sel benih, yaitu yang tadi kita tonton ya sama-sama di video, yaitu adanya pembuahan ovum oleh sperma. Nah, yang kedua yaitu sebelum yang kedua reproduksi dulu ya. Nah, setelah terjadinya pembuahan ovum oleh sperma, maka terjadi juga perpaduan kromosom-kromosom. Nah, kromosom inilah yang menjadi pengendali dalam penurunan sifat pada individu itu sendiri ya. Selanjutnya yaitu konformitas. Apa sih konformitas? Konformitas bisa diartikan ikut-ikutan. Maksudnya prinsip hereditas itu mengikuti pola jenis generasi sebelumnya. Contohnya seperti seorang anak mengikuti pola jenis orang tuanya, ayah atau ibunya, seperti itu ya. Selanjutnya itu variasi. Apa sih variasi? Variasi artinya penurunan sifat ini beragam, tidak selamanya sama. Kenapa sih? Karena di dalam ketika perpaduan kromosom itu mengandung banyak gen, sehingga kemungkinan banyak pula yang akan terjadi pada seorang janin atau individu dalam rahim. Nah itu ya, jadi contohnya seperti apa? Seperti adik kakak ya, mereka kan lahir dari rahim yang sama, ayah yang sama ya, tapi pasti memiliki perbedaan baik dari wajah ataupun karakter, sifat ya. Begitupun seorang anak yang kembar, walaupun dia lahir dari rahim yang sama, waktu yang sama, bahkan proses kehamilannya juga sama, pasti akan ada perbedaan. Kenapa? Karena itulah prinsip hereditas itu variasi beragam, karena adanya banyaknya gen yang terkandung dalam kromosom ya. Selanjutnya yaitu regresi filial. Regresi filial itu apa sih? Jadi regresi filial ini penurunan sifat cenderung ke arah rata-rata antara ayah dan ibu. Maksudnya apa sih? Jadi begini, misalkan ayah dan ibunya itu memiliki kecerdasan yang luar biasa, tetapi anaknya
memiliki kecerdasan yang di bawah rata-rata. Kenapa hal itu terjadi? Karena adanya gaya tarik-menarik antara penurunan sifat dari ayah dan penurunan sifat dari ibu, sehingga lahirlah seperti itu ya, antara rata-rata antara ayah dengan ibu. Nah, itu yang dimaksud dengan regresi filial. Begitu teman-teman. Nah, lingkungan ini terdiri dari dua. Yang pertama lingkungan fisik, yang kedua lingkungan sosial. Lingkungan fisik ini terjadi ketika masih dalam kandungan sebelum individu itu lahir ke dunia ya. Yang selanjutnya yaitu lingkungan sosial. Lingkungan sosial yaitu meliputi seluruh manusia yang memiliki potensi untuk mempengaruhi atau dipengaruhi oleh perkembangan individu ya. Nah, itulah arti dari lingkungan ya. Yang selanjutnya saya di sini akan membahas lingkungan itu. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Apa sih keluarga itu, teman-teman? Nah, di sini keluarga menurut F.J. Brown mengartikan bahwasannya keluarga itu dalam arti sempit meliputi orang tua, anak ya, ayah, ibu, itu dalam arti sempit. Nah, kalau dalam arti luas yaitu keluarga itu disebut semua pihak yang memiliki keturunan atau hubungan darah atau marga. Nah, ini dalam arti luas menurut V.J. Brown ya, keluarga itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang peran keluarga. Tapi sebelum menjelaskan tentang peran keluarga, di sini saya akan menyebutkan pernyataan dari seorang yang bernama Bapak Dadang Hawari ya. Beliau menyebutkan bahwasanya perubahan sosial yang terjadi pada saat ini mengakibatkan perubahan pula pada aspek kehidupan, terutama dalam keluarga. Hal ini kenapa terjadi? Karena ini merupakan konsekuensi dari perkembangannya globalisasi, industrialisasi, dan ilmu pengetahuan teknologi. Nah, adanya perubahan sosial berdampak pula pada perubahan tatanan dalam pola keluarga. Nah, pada zaman dulu pola keluarga itu bersifat sosial dan religius, tapi pada zaman modern sekarang jadi bergeser. Pola kehidupan keluarga pada zaman sekarang lebih cenderung individualis, terus materialistis ya, sekuler dan sebagainya. Nah, ini menjadi tantangan untuk kita semua ya, dan pada keluarga modern seperti saat ini lebih cenderung dalam mendidik anak dan remaja itu bebas ya polanya, dan serba boleh. Nah, ini menjadi tantangan buat kita semua, bagaimana cara mendidik keluarga di tengah tantangan seperti ini, di tengah modernisasi seperti ini ya teman-teman. Nah, itu pernyataan yang bagus dari Bapak Dadang Hawari, mudah-mudahan menjadi motivasi buat kita ya. Itulah fenomena pada zaman sekarang ya teman-teman. Selanjutnya di sini saya akan kedua membahas tentang peran keluarga. Peran keluarga itu ada 3 ya. Yang pertama perawatan orang tua. Artinya dengan keluarga anak mendapatkan perawatan dengan penuh kasih sayang. Begitupun suami mendapatkan perawatan, istri ketika sakit mendapatkan perawatan dari anggota keluarga yang lainnya dengan kasih sayang ya, sehingga saling menjaga. Nah, inilah peran keluarga. Yang selanjutnya yaitu keluarga juga memiliki peran dalam pendidikan nilai-nilai kehidupan. Dalam keluarga juga ditanamkan bagaimana nilai-nilai kehidupan, bagaimana menghadapi tantangan-tantangan kehidupan dan sebagainya ya. Nah, peran keluarga yang ketiga yaitu pendidikan agama, sosial dan budaya. Nah, dalam keluarga juga merupakan
awal dari pendidikan mengenal agama ya, untuk pedoman kita, pedoman hidup anak menghadapi kehidupan yang akan datang. Terus sosial budaya juga ya, bagaimana berinteraksi dengan masyarakat, kan itu semua berawal dari keluarga ya teman-teman. Selanjutnya yaitu di sini saya akan membahas tentang fungsi keluarga dari sudut pandang sosiologi ya. Yang pertama, apa saja sih? Biologis. Artinya keluarga itu mempunyai fungsi sebagai pemenuhan sandang, pangan, dan terutama untuk suami istri ya, sebagai sarana untuk menyalurkan seksualitasnya ya. Itulah fungsi dari keluarga, untuk mendapatkan kasih sayang ya, seorang anak dari orang tuanya dan sebagainya. Selanjutnya yaitu fungsi yang kedua, fungsi ekonomi. Artinya keluarga ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi para anggota keluarga itu sendiri. Contohnya seperti ayah menafkahi anak-anaknya, menafkahi istrinya, dan sebagainya ya. Selanjutnya yaitu fungsi pendidikan. Artinya keluarga memiliki fungsi sebagai pendidikan pertama ya, untuk menerapkan nilai-nilai kehidupan. Kan dalam Islam juga disebutkan bahwasanya al-madrasatul ula, bahwasanya ibu itu sekolah pertama bagi anaknya ya. Selanjutnya yaitu yang keempat, fungsi sosialisasi. Artinya keluarga itu mempunyai fungsi untuk mengajarkan bagaimana bersosialisasi dan mensosialisasikan nilai-nilai kehidupan di masyarakat. Yang selanjutnya yaitu fungsi protektif. Apa sih protektif? Itu perlindungan ya. Artinya keluarga memiliki fungsi sebagai sebagai tempat untuk melindungi diri. Nah, sebagai tempat untuk melindungi diri dari berbagai ancaman. Itu yang dimaksud dengan fungsi protektif. Yang selanjutnya fungsi rekreatif, yaitu fungsi di mana keluarga memberikan kenyamanan, ketenangan pada setiap anggota-anggotanya. Terus rekreatif ini memberikan semangat baru kepada setiap anggotanya sehingga dapat menjalankan kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya yaitu fungsi agama. Fungsi agama ini artinya keluarga memiliki fungsi dalam menanamkan nilai-nilai agama sebagai pedoman kehidupan bagi anak di masa yang akan datang atau masa yang sedang kita jalani pada saat ini. Nah itulah ketujuh fungsi keluarga dari sudut pandang sosiologis. Baik teman-teman, kita lanjutkan faktor-faktor keluarga yang mempengaruhi perkembangan. Nah, faktor-faktornya itu ada dua. Yang pertama fungsional formal ya. Ini normal bukan formal ya. Normal. Yang selanjutnya yaitu disfungsional. Fungsional normal artinya keluarga tersebut menjalankan peranannya masing-masing dengan baik sehingga keluarga tersebut kokoh, kuat ya, dan harmonis. Harmonis. Nah, apa saja sih ciri-ciri keluarga fungsional normal ini? Yang pertama, saling memperhatikan dan mencintai. Bersikap terbuka dan jujur. Orang tua mau mendengarkan anak, menghargai pendapat anak. Sharing masalah di antara anggota keluarga, mampu berjuang mengatasi masalah hidupnya. Orang tua melindungi dan mengayomi anak. Komunikasi antara anggota keluarga berlangsung dengan baik. Keluarga memenuhi kebutuhan psikososial. Nah, itulah ciri-ciri dari fungsional normal ya, atau keluarga yang harmonis.
Nah, selanjutnya yaitu keluarga juga ada yang keluarga disfungsional, dan ini juga sangat mempengaruhi terhadap perkembangan anak itu sendiri ya. Apa sih disfungsional itu? Yaitu di mana keluarga tidak mampu memerankan atau menjalankan perannya dengan baik ya, atau bisa dikatakan juga tidak harmonis. Apa sih ciri-ciri dari disfungsional? Yang pertama yaitu kematian, misalkan ayah dan ibunya meninggal. 2. Perceraian. 3. Kedua orang tua tidak memiliki hubungan yang baik. 4. Suasana rumah tangga yang tegang tanpa ada kehangatan. 5. Orang tua terlalu sibuk, jarang ada di rumah. 6. Salah satu atau kedua orang tua memiliki kepribadian atau gangguan kejiwaan. Nah, itu merupakan salah satu di antara ciri-ciri keluarga disfungsional. Nah, apa sih dampak dari keluarga disfungsional ini, teman-teman? Ternyata banyak dampaknya dan ini sangat bahaya ya. Disebut juga dengan broken home ya anak itu. Dampaknya nakal, karena broken home yang tadi ya, dia mengekspresikan lewat kenakalannya ya. Selanjutnya yaitu depresi. Bisa saja anak mendapatkan tekanan karena di keluarganya tidak bahagia sehingga dia mengalami depresi. Selanjutnya yaitu seksual yang berlebihan. Artinya ketika anak tidak mendapatkan kasih sayang, tidak mendapatkan kenyamanan di keluarga, dia mencari kenyamanan yang lain. Bisa saja lewat seksual ya. Nauzubillahiminalik. Selanjutnya yaitu obat-obat terlarang. Nah, bisa juga ya selain seksual dia mengekspresikan atau melampiaskan kesalahannya kepada obat-obat terlarang. Dia mencari kenyamanan dengan minum-minuman obat-obat terlarang ya. Nah, itulah dampak-dampak pada keluarga disfungsional, yaitu keluarga yang tidak bisa menjalankan perannya masing-masing. Nah, terus apa sih keluarga fungsional atau keluarga harmonis menurut Hovey? Ada 7 ciri keluarga indah menurut Hovey. Apa sih 7 budaya ya? 7 budaya. Yang pertama, be proaktif. Artinya keluarga itu menjadi agen pembaharu dalam keluarga. Setiap anggotanya itu menjadi agen pembaharu untuk kedepannya ya, untuk generasi kedepannya. Yang selanjutnya yaitu visioner. Budaya keluarga indah itu visioner, artinya keluarga tersebut membangun masa depan, memikirkan bagaimana kedepannya nih keluarga kita, seperti misalkan membuat usaha atau apa ya. Nah, itu poin nomor 2, budaya keluarga indah menurut Hovey. Yang selanjutnya yaitu bukan melainkan artinya keluarga indah itu tidak egois ya teman-teman. Tidak ada itu mah tugas kamu bukan tugas saya, tapi ini tugas kita semua sama-sama, tidak ananiah ya, tapi kita semua kita jalankan tugas dalam keluarga bersama-sama ya. Ada kalanya misalkan suami membantu istrinya, istri melayani suami atau membantu pekerjaan suami, anak membantu pekerjaan orang tuanya ya, itu saling bekerja sama. Yang selanjutnya yaitu komunikasi. Budaya keluarga indah itu adanya hubungan komunikasi dengan baik ya, sesama anggotanya saling empati ya, merasakan bagaimana kondisi anggota keluarga yang lain. Selanjutnya yaitu saling mengembangkan kemampuan. Nah, keluarga yang indah itu saling memotivasi untuk bisa mengembangkan kemampuan anggota keluarga itu sendiri. Yang selanjutnya spirit. Nah, keluarga indah itu mempunyai semangat spirit yang luar biasa ya. Misalkan berolahraga bareng ya,
pokoknya yang dapat menumbuhkan semangat hidup. Nah, itulah menurut Covey budaya 7. Ya, baik teman-teman, kita lanjutkan yaitu mengenai 4 prinsip keluarga bahagia. Yang pertama yaitu modeling. Artinya orang tua itu merupakan atau menjadi uswah bagi anak-anaknya. Yang selanjutnya yaitu mentoring. Yang selanjutnya yaitu mentoring. Artinya orang tua memantau atau mementor setiap kegiatan anak-anaknya, saling mengingatkan satu sama lain ya. Yang selanjutnya yaitu organizing. Artinya setiap anggota keluarganya itu saling bekerja sama, baik dalam beberes ya, bersih-bersih rumah atau dan yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu teaching. Artinya orang tua menjadi guru bagi anak-anaknya. Apalagi sekarang ya di masa-masa lockdown seperti ini, anak dipindahkan belajarnya di rumah. Disinilah peran orang tua bermain ya, bagaimana menjadi seorang guru, bagaimana mengajarkan kepada anak-anaknya tentang nilai-nilai kehidupan, tentang materi-materi pelajaran ya. Nah, inilah 4 poin prinsip keluarga yang bahagia. Nah, itulah teman-teman yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Ditutup dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau lihat cincin Akila lagi, lihat nih.